Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, orang-orang kusta adalah orang-orang yang disingkirkan dalam masyarakat. Mereka juga merasa bagaimana mereka ditinggalkan, bahkan oleh orang-orang yang mereka cintai karena penyakit mereka. Dalam hidup ada saat di mana kita juga merasa kita ditinggalkan oleh teman, oleh keluarga. Kita merasa kita diperlakukan dengan tidak adil, kita diperlakukan dengan tidak baik. Ini bisa dan seringkali terjadi karena kesalahan kita juga, karena kita hidup dalam dosa. Tentu kalau kita tidak menjalani hidup dengan baik, orang-orang di sekitar kita juga akan pelan-pelan menjauhi kita. Kita menjadi seperti orang kusta. Kita merasa ditinggalkan. Tuhan tentu selalu mau memulihkan kita. Dia mau menyembuhkan kita dan Dia sangat mau memberikan kesempatan hidup baru kepada kita. Dan pada kenyataannya ada banyak orang dipulihkan dari situasi hidup yang tidak baik menjadi bisa pulih kembali. Pertanyaannya, sesudah pulih, sesudah sehat, sesudah bisa kembali hidup baik dengan keluarga dan teman-teman, apakah orang kusta ini sungguh-sungguh mengubah hidupnya, bertobat? Bentuk terima kasih yang paling mendalam atas kesembuhan yang sudah dialami adalah dengan mengubah hidup, dengan bertobat. Jangan-jangan sesudah kita melewati masa krisis di mana kita ditinggalkan oleh yang lain dan sekarang sudah diterima kembali, kita lupa berterima kasih pada Tuhan. Kita kembali pada hidup yang lama. Kita kembali menjadi orang kusta. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita kalau kita kembali ke hidup yang lama? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bersyukur atas hidup kita kalau kita tidak bertobat?